terjadi di sekitar kami, namun Tuhan tetap selalu menopang kami. Kami ada karena Tuhan semua yang tetap memberkati kami. Kesetiaan-Mu selalu berlangsung dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak ketebusan-Mu hari ke hari. Ya Allah yang baik, dalam suasana ini kami butuh kebenaran firman-Mu. Setelah kami menaikkan pujian sembah kami, biarlah firman itu menguatkan, meneguhkan kami semua di dalam Kristus Yesus yang punya firman, yang dapat berfirman bagi kami saat ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, lewat perjumpaan kita pada hari ini, kita bersama-sama bersuka cita. Saya tetap mempercayai kepedulian Allah berlangsung bagi kita setiap hari ke hari. Dimanapun saudara berada, kita semua dalam berkat dan pemeliharaan serta kasih setia Allah. Di hari yang berbahagia ini, Tuhan izinkan kita kembali di hari yang kelima di bulan April 2020 hari ini. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain dalam Kristus Yesus. Olehnya saudaraku, dimanapun saat ini sedang berada mengikuti kebenaran ini, siapkan hatimu, pikiranmu untuk dipenuhi oleh kebenaran firman. Karena firman itu kekuatan kita hari-hari ini. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan adalah sesuatu yang sangat penting. Pembacaan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 11 demikian berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kami telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang ada pada akhirnya. Disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi, Alkitab berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan secara jelas hari ini berbicara tentang hidup dalam ketekunan. Dengan kondisi yang kita alami sekarang ini, Tuhan sedang melatih kita, sedang mendidik kita. Apakah kita masih tetap bertekun di dalam Tuhan dengan mendirikan mesbah-mesbah doa di rumah kita masing-masing, baik individual dan bersama dengan keluarga. Setiap peristiwa yang hadir, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang melatih kita. Apakah kita masih tetap bertekun di dalam Tuhan? Ketekunan adalah bagian yang sangat penting dikerjakan dalam hidup kita. Kata tekun adalah kata kerja. Ketekunan sangat penting bagi kita. Sebentar kita akan belajar lebih jauh kebenaran ini, memahaminya. Dari pembacaan ini mengisahkan secara utuh di mana Yakobus menggambarkan tentang seorang petani. Harus melihat secara luas ayat ini. Kalau kita hanya melihat satu ayat, kita harus lihat secara kontekstual atau secara utuh dalam perikop ini. Yakobus mendorong jemaat Tuhan
pada waktu itu untuk tetap tekun sekalipun berbagai-bagai penderitaan mereka harus hadapi. Ketekunan mereka tidak boleh tergoyahkan. Keyakinan mereka harus tetap eksis. Sekalipun dalam situasi yang sulit, didorong untuk mereka tetap setia dengan ucapan keselamatannya, kesetiaannya pada Allah, sekalipun di masa yang sulit. Ada banyak penderitaan yang mereka alami, tetapi pada waktu itu Yakobus mendorong mereka dan menyatakan, kita tetap berbahagia karena kita tahu bahwa penderitaan sekarang ini mengerjakan sesuatu yang baik, yaitu ketekunan bagi kita. Saudaraku, kita harus tetap setia, tetap harus teguh. Karena kenapa? Alkitab secara tegas mengatakan, ketekunan kita harus sampai pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Dalam topik itu menjelaskan ketekunan sampai akhir masa ketika Yesus datang sebagai Raja yang agung di atas bumi ini, sebagai sang penguasa yang tunggal di atas alam raya ini, karena Dia akan datang kali yang kedua menjemput setiap gereja-gerejanya yang hidup teguh, hidup setia, hidup berbakti pada Dia. Oleh karena itu, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah pribadi yang hidup teguh di hadapan Allah. Tekunlah dalam beribadah, tekunlah dalam mendirikan mezbah-mezbah doa di dalam pribadi kita, keluarga kita masing-masing. Yakobus menggambarkan secara utuh. Di ayat 7 berkata demikian. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jelas. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku, Yakobus menganalogikan, menggambarkan, dikatakan, karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Penganiayaan, tekanan hidup, penderitaan terjadi. Ia mulai menggambarkan tentang bagaimana seorang petani ketika ia menanam benih, tidak langsung secara instan ia menuai, tetapi itu butuh proses waktu. Saudaraku, kehidupan imanmu dan imanku sedang dilatih di hari-hari ini. Apakah kita mampu bersaing tumbuh di tengah tantangan? Kualitas hidup kita sangat menentukan. Kualitas imanmu sangat menentukan. Di tengah segala arahan pemimpin bangsa kita sekarang ini, kita tunjukkan nilai-nilai kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa kita adalah warga negara yang baik, yang ikut turut serta memerangi segala wabah ini. Tetapi wabah ini jangan diagung-agungkan lebih besar daripada kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dalam hidupmu. Karena kalau itu sedang mempengaruhi pikiranmu, akan mempengaruhi konsentrasimu, mempengaruhi kesehatanmu nanti. Yakinkan dan pastikan, biarlah kebesaran Tuhan yang mempengaruhi pikiran saudara dan saya, supaya kita tidak menjadi seorang yang hidup dalam pesimis. Tetapi tidak berarti orang menjadi ceroboh. Harus kita berpikir nekat, udahlah kan Tuhan juga lindungi saya. Memang, tetapi Alkitab berkata, janganlah kamu mencoba. Yesus pernah menghadapi situasi. Ada masa tertentu Tuhan izinkan kita harus menerobos, ada masa tertentu kita harus belajar. Jangan sampai kita mencobai. Pada hari ini kita menjadi pribadi yang bijak. Ternyata begini, ada sebuah konsep yang penting, karakteristik seorang petani.
Seorang petani, ada sesuatu yang menarik, karakteristiknya adalah kesabaran. Kesabaran adalah hal yang tidak mudah. Saya mau katakan kesabaran adalah hal yang tidak mudah, karena hampir semua manusia kurang sabar, termasuk yang mengikuti dan saya. Kita harus jujur, kesabaran ini tidak mudah, dan identik manusia ini kurang sabar dalam hidup ini. Tetapi ternyata begitu penting bagi kita untuk harus bertumbuh sebagai pribadi yang sabar. Sekali lagi, ternyata begitu penting kita harus bertumbuh sebagai pribadi yang harus hidup sabar. Bertumbuh di dalam itu. Karakteristik seorang petani adalah bertumbuh dalam kesabaran itu, bertumbuh dalam penantian itu, dan itu butuh ketekunan. Semoga sampai saat ini saudara bisa mengikuti dengan baik. Saya harap kita bisa fokus dalam firman Allah. Hal ini begitu penting karena tidak sedikit orang kehilangan sukacita dalam hidupnya karena kurang sabar. Sekali lagi, hal ini sangat penting tentang bagaimana kita harus bertumbuh dalam kesabaran. Karena ternyata tidak sedikit orang kehilangan sukacita karena ia kurang sabar. Hello, bagaimana dengan saudara? Apakah kau kehilangan sukacita? Salah satu faktor yang membuat kita kurang bersukacita adalah rasa sabar. Ini masalah hati. Di tengah keadaan suatu ketika Rasul Paulus pernah menyatakan kepada jemaat Tuhan di Roma. Roma pasal 12 ayat 12 berkata demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar ini penting, dan kita harus bertumbuh di dalamnya. Saudaraku yang dicintai Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, mari kita bersama-sama melatih diri untuk bertumbuh di dalam kesabaran ini. Mengapa saya kalimatkan kata bertumbuh? Adalah sesuatu yang dioptimalkan, majukan dalam diri kita adalah sabar. Karena tidak sedikit orang tidak mampu untuk menunaikan tentang hal ini, selalu mengandalkan kekuatan, kehebatan. Oleh Alkitab hari ini mengajarkan bagaimana seorang tokoh dalam Alkitab melalui seorang tokoh yaitu Ayub pernah melewati proses yang genting dalam hidupnya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22, kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pernyataan ini menegaskan suatu keadaan yang sulit bagi Ayub, tetapi ia masih tetap mengagungkan kebesaran Tuhan dalam situasi yang sulit. Ia tetap setia dan tidak bergeser imannya. Saudaraku, hal ini berat dihadapi oleh Ayub. Ia sadar persis segala sesuatu yang dia raih semua adalah datangnya dari Tuhan.
Ia masih tetap mengagungkan Allah pada situasi yang sulit. Bagaimana dengan saudara hari ini? Masihkah kita mengagungkan Allah? Masihkah kita meninggikan Allah? Masihkah kita menyembah Allah di dalam hidup kita? Sebagaimana Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, ini pernyataan yang menarik dan suatu hal yang sangat luar biasa. Ternyata Ayub tetap tekun di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan dengan badai yang menghampiri hidup. Sekalipun dia harus membayar harga, tetapi ia tetap melihat segala rencana Allah yang besar dalam hidupnya. Hingga dia berkata di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 demikian berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, kepada Ayub yang dimaksud, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Perhatikan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, Ayub mengalami intervensi. Ayub mengalami tekanan. Tetapi apa sikap Ayub? Ayub sudah mengalami tekanan hidup. Di sekitarnya lagi mencemoohnya, melecehkan kesetiaannya, ketekunannya pada Allah. Tapi apakah Ayub marah? Dasar istri gak tahu aturan. Istri yang tidak sopan. Apa sikap Ayub? Ayub menyikapi dengan sebuah kalimat demikian di ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pada hari itu Ayub tetap menunjukkan, ternyata Ayub mampu mengembangkan nilai potensi, yaitu hidup dalam kesabaran. Mungkin saudara, ketika hal ini diperhadapkan kepada kita, mampukah masih sabar dengan perkataan ini? Mungkin kita akan segera bertindak dengan keras, berkata-kata dengan keras. Tetapi Ayub menegur sikap istri. Masa kita hanya menerima yang baik dari Allah, tetapi ketika Tuhan izinkan masa yang sulit, kita mulai protes. Udahlah, gak usah papa, papi ini, gak usah. Rasanya kita sudah setia sama Tuhan, sudah ibadah sama Tuhan, sudah melayani Tuhan. Aku sudah lakukan firman Allah, aku sudah memberi persembahan, aku sudah memberi perpuluhan, tapi kau juga masih sulit. Mulai mengentak-entak, mulai dihitung-hitung atas segala sesuatu yang dia lakukan. Makanya istri Ayub merasa kecewa dengan keadaan ini. Saudaraku, terlalu banyak potensi dalam diri manusia untuk bisa kecewa ketika keadaan sulit. Tapi ketika kita dalam situasi yang menyenangkan, pasti kita bersuka cita, pasti kita bangga. Wow, yes, berkat Tuhan, yes, mujizat Tuhan, yes. Tapi ketika Tuhan izinkan perputaran hidup ini, situasi yang tidak menyenangkan terjadi, apakah kita segera mundur dari Tuhan, atau kita tetap bertahan, kita tetap tekun? Karena kata tekun adalah menunjukkan tentang orang yang sungguh-sungguh. Ayub adalah pribadi yang saleh. Kata saleh adalah dia adalah orang yang sungguh mengkhususkan dirinya. Dia adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah. Kesimpulan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup dalam ketekunan
melatih kesetiaan kita di dalam serta membentuk pribadi kita untuk tetap memandang kepada karya-karya Allah di atas setiap proses yang hidup yang harus kita lewati setiap hari keseharian. Sekali dalam kesimpulan firman Allah ini mengajarkan kepada kita melatih kesetiaan kita di dalam Tuhan, membentuk pribadi kita untuk tetap memandang kepada karya-karya Allah di atas setiap pemrosesan hidup yang harus kita lewati. Tuhan sedang melatih kita untuk melihat karya Allah di dalam setiap apapun yang terjadi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu hari ini. Materaikan setiap firman-Mu bagi kami, dan kami bertumbuh menjadi pribadi yang hidup bertekun di dalam-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami menjadi orang yang hidup sabar di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menginginkan kami mengembangkan kesabaran itu dalam diri kami, agar kami menjadi pribadi yang mampu kuat melewati situasi yang sulit dalam hidup kami. Demi dan dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat